Jalan-jalan ke kota mana, ketemu Najwa bawa nampak. Para hadirin jangan kemana-mana, karena yang imut sudah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, disinari dengan matahari nan indah, dan diiringi dengan kicauan burung. Marilah sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat berbingkiskan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita yang telah rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa lagi kalau tidak bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya Ananda di sini hanya ingin menyampaikan dakwah singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Allah memberikan kita berbagai rasa yang kita rasakan pada diri kita, seperti rasa lelah, gelisah, putus asa, dan takut. Tapi ingatlah, Allah memberikan rasa itu pada ciptaannya sekaligus dengan obatnya. Seperti ketika kita merasa lelah, obatnya adalah senyum. Ketika kita merasa gelisah, obatnya adalah sholat. Ketika kita merasakan putus asa, obatnya adalah doa. Dan ketika kita merasa takut, obatnya adalah zikir. Pada dakwah Ananda kali ini, Ananda akan membahas tentang zikir. Zikir yang berasal dari bahasa Arab zakaro yuzakiru, yang artinya mengingat. Dan apabila kita telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga merupakan salah satu obat ketika kita merasa takut. Takut yang muncul ketika adanya rasa kurang percaya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menganggap Allah itu tidak ada, padahal Allah itu selalu bersamanya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah kalimat, la takhaf innallaha ma'aka, yang artinya janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah bersamamu. Ketika kita merasakan hal seperti itu, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir juga merupakan kalimat yang mudah diucapkan dalam lisan, namun berat di dalam timbangan, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisan wasakilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang mudah diucapkan di dalam lisan namun berat di dalam timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim, muttafaqun alaihi. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, dalam hadis tersebut kita dapat menyimpulkan tiga hal. Yang pertama, anjuran untuk senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir juga merupakan penenang batin, penentram jiwa. Dan insya Allah orang yang banyak berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan hatinya akan jadi lebih tenang dan tentram, dan lebih dapat mengendalikan dirinya. Yang kedua, anjuran untuk senantiasa membiasakan zikir tertentu. Contohnya zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Yang ketiga, bahwasanya zikir tersebut juga memiliki nilai yang besar di hari kiamat kelak.
dan merupakan amanah yang dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi dari banyaknya manusia, makhluk ciptaan Allah, hanya sedikit hamba Allah yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah terangkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadis syukur. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan sedikit sekali golongan hambaku yang ingin bersyukur kepadaku. Quran surat Sa'bah ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari dakwah Ananda, kita dapat mengambil 2 poin. Yang pertama, anjuran untuk senantiasa berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, anjuran untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jalan-jalan ke pesisir. Di pesisir banyak pasir. Jika tidak mau jadi orang yang kikir, maka banyak-banyaklah berzikir. Sekian yang dapat Ananda sampaikan, lebih dan kurangnya Ananda mohon maaf, karena Ananda masih dalam proses belajar. Unzur makola walatan sauman kola. Ananda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.